Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video seminar proposal saya yang berjudul Model Simulasi Lalu Lintas Simpang Tak Bersinyal dengan Program VISIM. Studi kasus pada persimpangan Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak. Perkenalkan, nama saya Raisa Almamaska, NIM D10111161106. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya, Bapak Heri Azwanza STMT, kemudian dosen pembimbing kedua saya, Ibu Siti Nuraini Kadarni STMT, kemudian dosen penguji pertama saya, Ibu Sumiatina STMT, kemudian dosen penguji kedua saya, Bapak Ferry Junior di STMT. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi. Yang pertama pendahuluan, di mana di lokasi penelitian persimpangan Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak ini, lalu lintas selalu ramai, menunjukkan selalu ada mobilitas dan aktivitas warga sekitarnya, sehingga menunjang terjadinya kemacetan juga mengakibatkan tundaan. Selain itu, belum adanya pengaturan lalu lintas di simpang tersebut. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena mempengaruhi pergerakan lalu lintas. Apabila kinerja persimpangan memburuk dan tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna jalan, terutama karena kehilangan waktu, meningkatnya polusi, pemborosan bahan bakar, dan berpotensi terjadinya kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Di tinjauan tersebut, maka perlu dilakukannya analisis kinerja lalu lintas pada lokasi persimpangan Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak, serta melakukan pemodelan dengan menggunakan software VISIM 2020 Student Version untuk mencari solusi manajemen lalu lintas yang sesuai dengan kondisi yang ada dan merencanakan pengembangan di masa yang akan datang. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja persimpangan Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak pada kondisi existing. Yang kedua, apakah alternatif rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja persimpangan Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak. Yang ketiga, bagaimana mensimulasikan kondisi arus lalu lintas persimpangan Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak dengan perilaku pengemudi menggunakan software VISIM 2020 Student Version. Dari rumusan tersebut, terdapat tujuan penelitian, yaitu pertama, untuk mengevaluasi kinerja simpang tak bersinyal pada Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak saat kondisi existing dengan menggunakan software VISIM 2020 Student Version dan dibandingkan dengan MKJI 1997. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja simpang tak bersinyal pada 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang dengan menggunakan MKJI 1997 dan dibandingkan dengan software VISIM 2020 Student Version. Yang ketiga, memberikan solusi atau alternatif penanganan simpang tak bersinyal pada Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak dengan menggunakan software VISIM 2020 Student Version. Di sini terdapat beberapa pembatasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada persimpangan Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak. Kedua, data survei tahun 2020 digunakan untuk meramalkan kondisi volume lalu lintas tahun 2025 dan 2030. Yang ketiga yaitu kondisi lalu lintas, yaitu dengan pencatatan kendaraan bermotor, kendaraan ringan, dan kendaraan berat yang melewati persimpangan dengan pembagian gerakan arus lalu lintas, yaitu belok kiri, belok kanan, dan lurus. Yang keempat, penelitian dilaksanakan 3 hari, yaitu hari Sabtu, Minggu, dan Senin pada pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian mengacu pada MKJI 1997 dan pemodelan untuk persimpangan Jalan Profesor Muhammad Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya di Kota Pontianak dengan menggunakan software VISIM 2020 Student Version. Selanjutnya, perencanaan tidak membahas dari segi konstruksi dan analisa biaya. Selanjutnya, pada bab 2, studi pustaka. Di sini terdapat persimpangan. Simpang dapat didefinisikan sebagai daerah umum di mana 2 jalan atau lebih bergabung atau bersimpangan, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk pergerakan lalu lintas di dalamnya. Permasalahan pada persimpangan terjadi karena adanya pergerakan yang berkonflik satu sama lain, yaitu lurus, belok kanan, belok kiri, atau berputar.
Resiko konfliknya yaitu dapat menimbulkan hambatan-hambatan bahkan kecelakaan lalu lintas. Solusi dari konflik tersebut bisa berupa pengendalian dalam bentuk pengaturan lalu lintas simpang dengan berdasarkan pada karakteristik simpang maupun lalu lintasnya. Kedua yaitu kondisi arus lalu lintas. Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor yang melalui titik tertentu persatuan waktu. Dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Arus lalu lintas dalam perhitungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Untuk kendaraan ringan sendiri, contohnya seperti mobil penumpang, koplet, bus mikro, pick-up, stasiun wagon, jeep, dan truk kecil. Untuk kendaraan berat sendiri yaitu bus, truk 2 as, truk 3 as, sesuai dengan sistem klasifikasi bina marga. Untuk sepeda motor sendiri yaitu seperti sepeda motor dan kendaraan roda 3 sesuai dengan sistem klasifikasi bina marga. Yang ketiga yaitu volume lalu lintas. Volume lalu lintas harian rata-rata adalah jumlah kendaraan yang memasuki simpang dari semua lengannya selama beberapa hari dibagi jumlah harinya, misal 3 hari. Dinyatakan dalam satuan kendaraan per hari atau satuan mobil penumpang per hari. Persamaan untuk menghitung volume lalu lintas yaitu Ki SMP sama dengan Ki kendaraan dikali EMP, di mana Ki SMP sama dengan volume lalu lintas dengan satuan mobil penumpang per jam, Ki kendaraan sama dengan volume lalu lintas dengan satuan kendaraan per jam, EMP sama dengan faktor ekivalen kendaraan, di mana kendaraan ringan yaitu LF sama dengan 1, kendaraan berat sama dengan 1,3, untuk sepeda motor sama dengan 0,5. Di sini untuk memprediksi pertumbuhan lalu lintas dan penduduk untuk 5 tahun dan 10 tahun yang akan mendatang digunakan analisa regresi linear yang menggunakan data masukan berupa data jumlah penduduk dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Selanjutnya, dapat digunakan untuk memprediksi arus lalu lintas pada tahun berikutnya. Untuk menghitung analisa kinerja sifat tak bersinyal, terdapat beberapa macam yaitu yang pertama kapasitas. Kapasitas sendiri adalah arus lalu lintas maksimum yang dapat melalui suatu persimpangan. Yang kedua derajat kejenuhan, yaitu perbandingan antara arus lalu lintas dengan kapasitas simpang. Yang ketiga tundaan. Tundaan adalah rata-rata waktu tunggu tiap kendaraan yang masuk dalam satu jalan. Yang keempat panjang antrian. Panjang antrian sendiri yaitu diakibatkan oleh tundaan pada kendaraan yang ingin memasuki simpang yang terganggu oleh arus lalu lintas di dalam simpang tersebut. Kapasitas sendiri yaitu C sama dengan C0 dikali FW dikali FM dikali FCS dikali FRSU dikali FLT dikali FRT dikali FLI. Di mana C sama dengan kapasitas dengan satuan SMP per jam, C0 yaitu kapasitas dasar dengan satuan SMP per jam, FW yaitu faktor penyesuaian lebar masuk persimpangan jalan, FM yaitu faktor penyesuaian tipe median jalan utama, FCS yaitu faktor penyesuaian ukuran kota, FRSU yaitu faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor, FLT faktor penyesuaian akibat belok kiri, FRT faktor penyesuaian akibat belok kanan, FMI faktor penyesuaian akibat rasio arus jalan minor. Selanjutnya terdapat rumus derajat kejenuhan, yaitu DS sama dengan Ki SMP per C, di mana DS yaitu derajat kejenuhan, C kapasitas, Ki SMP yaitu nilai arus total kendaraan. Jika nilai DS kurang dari 0,75, maka simpang tersebut masih layak. Tetapi jika lebih dari 0,75, maka perlu dilakukannya penanganan pada simpang tersebut untuk mengurangi kepadatan. Selanjutnya terdapat tingkat pelayanan level of service, yaitu kemampuan ruas jalan atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. Tingkat pelayanan dalam persimpangan mempertimbangkan faktor tundaan dan kapasitas persimpangan. Di sini terdapat tabel tingkat pelayanan untuk simpang tak bersinyal. Selanjutnya software PTF Visim. Visim adalah software asal Jerman yang bisa melakukan simulasi dan mengevaluasi kinerja lalu lintas serta memodelkan berbagai jenis dan karakteristik dari kendaraan dalam sistem transportasi. Beberapa data masukan input yang akan digunakan dan diolah menjadi suatu model simulasi dan akan dianalisis melalui program Visim yaitu berupa jenis kendaraan,
volume kendaraan, dan kecepatan kendaraan. VSIM sendiri berguna untuk evaluasi berbagai langkah alternatif berdasarkan langkah-langkah rekayasa transportasi dan perencanaan efektivitas seperti pengontrol sinyal, manajemen lalu lintas, dan lain-lain. Selanjutnya di bab 3 yaitu metodologi. Untuk bagian alir rencana kerja yaitu yang pertama yaitu mulai, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga studi literatur, yang keempat pengumpulan data, yaitu di mana ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya sendiri yaitu terdapat survei geometri simpang, survei kondisi lingkungan, survei volume lalu lintas, survei kecepatan kendaraan. Untuk data sekundernya sendiri yaitu terdiri dari denah lokasi, data penduduk kota Pontianak, data kendaraan kota Pontianak. Selanjutnya, dari hasil data tersebut dianalisa, yaitu dengan evaluasi MKJI 1997 dan mensimulasikannya menggunakan software VSIM. Untuk evaluasi MKJI 1997, yaitu yang pertama analisa volume lalu lintas, yang kedua analisa kinerja simpang kondisi existingnya, yang ketiga proyeksi hasil analisa kondisi existing untuk 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Kemudian disimulasikan menggunakan software VSIM, yaitu didapat derajat kejenuhan, panjang antrian, tundaan, dan pemodelan simulasi simpang tersebut. Selanjutnya, dari analisis tersebut dibandingkan antara MKJI 1997 dan software VSIM. Setelah didapat perbandingannya, dicari solusi alternatif pada simpang. Selanjutnya, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Selanjutnya, di sini terdapat lokasi penelitian saya. Di sini merupakan simpang 4 lengan tak bersinyal, yaitu Jalan Ampera, Jalan Profesor Muhammad Yamin, dan Jalan Harapan Jaya. Di sini terdapat gambar kondisi lapangan ruas Jalan Profesor Muhammad Yamin bagian barat, bagian timur, dan ruas Jalan Ampera, serta ruas Jalan Harapan Jaya. Untuk pengumpulan datanya sendiri, yaitu terdapat survei pendahuluan, survei geometri simpang dan kondisi lingkungan, survei volume lalu lintas, dan survei kecepatan kendaraan. Untuk survei pendahuluannya sendiri bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan sebelum melakukan survei pengambilan data agar mendapatkan efisiensi dan efektivitas waktu dan pekerjaan. Metodenya sendiri yaitu pengamatan langsung di lapangan. Selanjutnya terdapat survei geometri simpang dan kondisi lingkungan, yaitu untuk memperoleh data geometri berupa jumlah lajur, lebar lajur, pembagian lajur, dan ada tidaknya median. Yang kedua, untuk memperoleh data kondisi lingkungan berupa kelas ukuran kota, hambatan samping, dan tipe lingkungan jalan. Metodenya sendiri yaitu berupa pengukuran langsung di lapangan. Alat yang digunakan yaitu meteran, formulir survei, dan alat tulis. Selanjutnya, terdapat survei volume lalu lintas, yaitu bertujuan untuk menghitung volume kendaraan berat, kendaraan ringan, dan sepeda motor setiap arah pada semua lengan simpang dalam interval waktu setiap per 1 jam. Untuk waktunya hari yaitu hari Sabtu, Minggu, dan Senin pada pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Metodenya sendiri yaitu pengamatan langsung melalui CCTV. Alat yang digunakan yaitu CCTV, software encounter, alat tulis, dan laptop. Nah, di sini rencananya akan dipasang CCTV di tiang petunjuk jalan yang ada di ruas Jalan Ampera, yang diharapkan akan terlihat semua kondisi lalu lintas yang melalui simpang tersebut. Selanjutnya terdapat survei kecepatan kendaraan, yaitu bertujuan untuk memperoleh kecepatan pada 10 sampel kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Waktunya sendiri dilakukan setelah volume kendaraan sudah dianalisis dan diketahui jam puncak pada simpang. Karena itu, pengambilan data kecepatan hanya dilakukan selama 1 jam pada jam puncak. Metodenya sendiri yaitu pengamatan langsung di lapangan. Alat yang digunakan yaitu speed gun, alat tulis, dan laptop. Selanjutnya terdapat metode analisa data, yaitu saya menggunakan 2 metode yaitu MKJI 1997 dan software PTWR VSIM. Yang pertama yaitu menganalisis kinerja simpang tak bersinyal pada kondisi existing dan pada saat 5 tahun dan 10 tahun yang mendatang dengan menghitung kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan probabilitas antrian menggunakan MKJI 1997. Selanjutnya mensimulasikan kinerja simpang tak bersinyal pada kondisi existing
dan pada saat 5 tahun dan 10 tahun mendatang menggunakan software PTF Visim. Selanjutnya, membandingkan hasil MKJI 1997 dan software PTF Visim. Selanjutnya, membuat solusi alternatif berupa perencanaan bundaran serta kombinasi lampu lalu lintas dan median jalan dengan disimulasikan menggunakan software PTF Visim. Selanjutnya, terdapat beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi seminar proposal saya ini. Terima kasih sudah menonton.